Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mas Fahmi. Di sini saya akan menemukan bagaimana cara menganalisis hasil sensori yang menggunakan cara acak lengkap faktorial. Namun di sini saya sudah melihat hasil analisis dari Mas Fahmi itu sebenarnya sudah tepat, namun kurang ke menganalisis GLM yang menggunakan syntax untuk melihat simple effect-nya. Nah, untuk itu saya coba searching. Nah, ini sebenarnya sudah saya masukkan data-data yang Mas Fahmi berikan. Di sini saya singkat aja GM-nya adalah jenis konsentrasi mangga dengan jeruk. Saya masukkan valensinya 1, 2, 3, 4-nya sebagai GM1, GM2, GM3, dan GM4. Di mana GM1 itu jeruk 0%, mangga 100%, hingga GM4 berarti mangga 70% dan jeruk 30%. Kemudian jika-nya adalah jenis gula, saya masukkan di value labelsnya 1 sebagai erythritol, 2 adalah stevia. Kemudian saya masukkan data view, ini disesuaikan, misalkan GM1 30, kemudian ini menggunakan stevia, kemudian yang GM2 menggunakan stevia, GM3-nya menggunakan stevia, GM4 menggunakan stevia. Oh, mohon maaf, yang tadi satu adalah erythritol. Maka selanjutnya GM1 menggunakan stevia, GM2 menggunakan stevia, itu seperti itu. Nah, ini saya langsung copy dari data yang Mas Fahmi kirimkan. Kemudian untuk melakukan analisisnya, ini sepertinya Mas Fahmi sudah familiar dan sudah sama kita hasilnya ya. Jadi di sini independen variabelnya silakan disesuaikan mana yang mau dianalisis. Kemudian fix factornya masukkan dua-duanya gitu ya. Modelnya kita default seperti apa adanya, yaitu full factorial. Plotsnya ini untuk melihat tadi interaksinya seperti apa. Ini masukkan ke dalam horizontal axis-nya, jika-nya ke separate lines, baru add. Tapi kalau misalkan sudah dilakukan, maka saya cancel. Kemudian boleh juga diganti. Misalkan tadi yang GM di atas, sekarang GM di bawah, dan jika di atas, maka di klik add. Ini nanti akan menghasilkan plot yang seperti ditampilkan. Karena sudah semua masukkan, maka saya cancel. Habis itu klik post hoc, masukkan semuanya faktor GM dan JG-nya ke dalam post hoc, maka klik OK dan Duncan, lalu continue, serta klik OK. Nah, ini kalau saya lihat ya hasilnya sama dengan yang Mas Fahmi berikan di grup, bahwa angka-angkanya pun sama, bahwa di dua faktor itu dan interaksinya berbeda signifikan. Nah, kalau seperti ini kita perlu mengetahui simple effect atau pengaruh dari setiap perlakuannya terhadap setiap perlakuan lainnya, ya. Jadi contohnya saya di sini buka lagi data yang tadi. Ini harus dalam membuka data ya. Kemudian di sini ada new, kemudian klik syntax. Di sini harus diklik manual. Jadi GLL, terus nama responnya apa, warna, misalkan diklik by, kemudian nama faktor satunya GM, kemudian nama faktor 2-nya spasi, faktor 2-nya JG, jenis gula ya, kemudian enter, kemudian garis miring, elements, kemudian sama dengan, spasi dulu, sama dengan, spasi lagi, tables, kemudian tanpa spasi, kurung buka, GM dikali JG dikali JG. Ini tables dikali JG atau faktor 2. Ini faktor 1 dikali faktor 2, di compare faktor 2 ini ada compare-nya. Compare faktor 2, kemudian miring, ini pasti tables, pasti. Sekarang kembalikan JG dikali GM, compare GM. Oke, habis ini jangan lupa ini ada tambah panah warna hijau, kita klik, maka kita bisa lihat
Di sini ada interaksi pada slide seperti ini, bahwa ada interaksi ditunjukkan dengan perpotongan garis. Kemudian kita untuk hasil GLM ini fokus ke Firewise comparison yang pertama dan Firewise comparison yang kedua. Jadi yang kita lihat pertama kali adalah pengaruh dari jenis perbandingan kulit jeruk dan mangga yang tadi LCM dengan masing-masing perlakuan jenis gula. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa lihat fokus ke tanda bintang, jadi yang hanya ada tanda bintang pada GM2. Sedangkan GM1, GM3, dan GM4 itu tidak signifikan atau nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah, ini saya sudah bantu buatkan. Kita fokus ke bagian signifikansi hanya terjadi pada GM2. Ingat, GM2 adalah 90% mangga dan 10% kulit jeruk. Jadi dia yang hanya signifikansi, kita fokus dengan huruf yang besar, yaitu A dengan B itu, maka dia perlakuan ini berbeda signifikan. Sedangkan GM1 yang ini pada saat jenis gula erythritol dan stevia itu tidak berbeda signifikan, berarti ini A dengan A. Kemudian GM3 itu juga hasilnya tidak berbeda signifikan, berarti ini A besar dengan A besar. Kemudian GM4 juga bisa dilihat hasilnya adalah tidak berbeda signifikan, maka hasilnya A dengan A besar. Sekarang kita fokus yang kedua, Firewise comparison untuk erythritol pada konsentrasi GM1 dengan yang lainnya. Misalkan ini GM1 dengan GM bentar. Nah, signifikansinya lihat dari bintang aja ya. Dengan GM2 dia berbeda signifikan, sedangkan GM3 dan GM4-nya tidak berbeda signifikan. Jadi A dengan GM2-nya berbeda signifikan, sedangkan 3 dan 4-nya tidak berbeda signifikan. Maka yang tidak berbeda signifikan kita masukkan huruf yang sama, yaitu A, sedangkan yang berbeda signifikan kita berikan huruf yang berbeda, misalkan B. Kemudian kita tidak hanya itu, kita fokus lagi ke yang lainnya, misalkan GM2 itu berbeda signifikan, baik GM1, GM2, GM3, betul kan? Berarti ini berbeda signifikan dengan GM1, GM3, dan GM4, maka nilainya hurufnya juga berbeda. Sekarang fokus ke yang GM3. GM3 itu hanya berbeda signifikan dengan GM2. GM3 hanya berbeda signifikan dengan GM2. GM3 hanya berbeda signifikan dengan GM2. Oke, sedangkan sama GM1 dan GM3-nya tidak berbeda signifikan. GM1 dan GM4-nya tidak berbeda signifikan, betul ya? Jadi ini dengan ini tidak berbeda signifikan, dan juga GM1-nya juga tidak berbeda signifikan. Kita sudah di erythritol. Sekarang masuk ke stevia. Nah, kalau stevia itu bisa dilihat bahwa yang signifikan adalah GM1 dan GM4. Berarti kasih tanda A dengan GM4B, misalkan, karena dia berbeda signifikan. Sedangkan yang GM2, GM3-nya dia tidak berbeda signifikan, maka diberikanlah huruf A, karena dia tidak berbeda signifikan dengan GM1. Selanjutnya, kita masuk ke GM2. GM2 itu hanya signifikan dengan GM4. GM2 hanya signifikan dengan GM4, sedangkan dengan GM3 kita berikan huruf yang sama, GM1 diberikan huruf yang sama. Oke, kita masuk ke GM3. GM3 ini semuanya tidak berbeda signifikan, baik dengan GM1, GM2, GM3, berarti kalau tidak berbeda signifikan, ini tadi udah A, GM2, GM1-nya juga tidak berbeda signifikan, tapi di sini lihat, GM3-nya juga tidak signifikan dengan GM4, maka diberikanlah huruf B, supaya dia tidak signifikan dengan GM4. Kemudian sekarang GM4 hasilnya di sini signifikan
pada JM1 dan JM2, tapi dengan JM3 tidak signifikan. Sebentar untuk ngeceknya mau loaded. Oke, baik. Mas Fahmi, berikut yang dapat saya sampaikan. Kemudian mungkin Mas Fahmi bingung apa bedanya ini dengan yang rata-rata. Nah, kalau misalkan yang ini yang saya berikan tanda abu, ini merupakan simple effect yang tadi kita cari, dan yang ini adalah main effect, di mana sebenarnya kalau misalkan interaksinya berpengaruh signifikan, maka main effect bisa diabaikan, tapi kita tulis saja tidak masalah. Jadi untuk seperti ini kita hitung manual ya Mas, jadi kayak erythritol rata-ratanya berapa, stevia rata-ratanya berapa, kemudian JM1 rata-rataannya berapa. Di sini saya sudah menghitungnya secara manual melalui Excel. Jadi di sini ada rata-rata, ada standar deviasi yang saya masukkan ke dalam sini. Nah, jadi rata-rata standar deviasi, rata-rata standar deviasi. Nah, untuk melihat pengaruh signifikansinya, kita lakukan juga menggunakan SPSS. Kalau misalkan di sini ada dua perlakuan, maka kita menggunakan t-test. Kemudian yang ini ada empat perlakuan, bisa menggunakan one way ANOVA untuk melihat pengaruh signifikansi atau memberikan huruf A, B, C, D kecil yang dan A, B ini diberikan juga lewat SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan jadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.